Dua kerajaan Sunda akhirnya bersatu kembali. Mari kita bahas. Seorang cicit dari pendiri kerajaan Galuh berhasil menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh menjadi satu kerajaan. Orang itu bernama Sanjaya Harisdarma. Ia berhasil menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Lantas, bagaimana proses bersatunya dua kerajaan ini? Kerajaan Sunda dan Galuh merupakan kerajaan besar di Jawa Barat, akhirnya bersatu kembali pada tahun 723 Masehi. Proses bersatunya dua kerajaan ini dipimpin oleh Sanjaya Harisdarma Cicituretika Dayun yang merupakan pendiri kerajaan Galuh. Pangeran Sanjaya berhasil menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Setelah berhasil menggabungkan dua kerajaan, Pangeran Sanjaya menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh pada anaknya, Rakean Panaraban. Namun, pada tahun 739, Rakean Panaraban membagi kekuasaan kepada kedua putranya untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan pemerintahan antara dua kerajaan yang telah bersatu ini. Tapi sayangnya, hal ini mungkin memicu terjadi perpecahan kembali. Setelah berabad-abad, pada tahun 1482, kerajaan Sunda dan Galuh akhirnya bersatu kembali melalui pernikahan Jayadewata yang berasal dari Galuh dan Ambedkasi yang berasal dari Sunda. Pernikahan ini kembali membawa kedua kerajaan bersatu kembali dalam satu pemerintahan yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran dengan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata sebagai raja pertamanya. Dia juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran yang dibangun atas dasar persatuan ini mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata. Namun, kerajaan ini akhirnya mengalami masa keruntuhan pada tahun 1579 setelah diserang oleh Kesultanan Banten yang menandai berakhirnya era kejayaan kerajaan Pajajaran. Mau tahu kelanjutannya? Pantengin terus Instagram Kompak.